Halo semuanya, kembali lagi sama gue Taufik Hugo Prastiko di channel kita ini. Nah, untuk beberapa waktu yang lalu gue udah gak buat video dari waktu yang lama, tapi sekarang gue pengen buat video lagi teman-teman. Maaf sebelumnya kalau misalkan gue jarang upload video, tapi gue sekarang bakal rutinin seenggaknya seminggu 2 kali gue upload video. Nah, untuk video kali ini gue bakal ngebahas salah satu komentar yang ada di YouTube yang gue tertarik dengan komentarnya. Dan sorry ya kalau ini gue catat, jadi gue pengen mastiin apa yang gue pikirin itu bisa gue sampein, karena gue udah lama nggak ngomong depan kamera kayak gini. Nah, jadi ini nih ngebahas tentang cara supaya nggak lemot di kelas pas pelajaran. Ini berlaku buat kelas yang offline, bukan kelas yang online kayak sekarang. Gue jujur buat kelas yang online sekarang ini gue masih bingung gimana cara ngatasinnya supaya kita nggak lemot gitu loh. Soalnya kalau kelas online kayak gini, kita ini harus lebih jeli lagi gitu, harus lebih ekstra lagi dalam belajarnya. Terus kalau misalkan kita mau nanya gitu, kayak ada aja halangannya gitu. Misalkan kayak sinyalnya jelek lah, abis itu suara kita nggak jelas, dan segala macam halnya gitu. Dan faktor-faktor itu juga yang membuat gua nggak upload video beberapa hari ini, terutama tentang pelajaran. Nah, buat video kali ini gua akan ngebahas cara supaya nggak lemot di kelas versi gua. Dan semoga ini bisa ngebantu kalian nanti kalau misalkan udah nggak daring lagi belajarnya. Oke, langsung aja kita ke video kali ini. Cara supaya nggak lemot di kelas yang pertama itu adalah banyakin literasi. Kenapa harus banyak literasi? Karena kalau kalian banyakin literasi, banyak buku yang kalian baca, banyak jurnal yang kalian baca, itu otomatis wawasan kalian bertambah. Kalau ketika wawasan kalian udah bertambah, itu kalian mau diajak ngomong apa aja tuh ayo. Kayak kalian ini nggak lemot, nggak bimbang, nggak bingung apa yang dibahas gitu loh. Ini anak ngebahas apa? Di dosen ngomongin apa? Itu kayak kalian seolah-olah nggak ada yang kalian ngerti di omongan itu. Nah, ini yang buat kalian itu lemot di kelas. Jadi kalau misalkan kalian gak mau lemot, itu banyak yang literasi. Kayak kalian baca-baca tentang jurnal, baca-baca buku, ada video pembelajaran di YouTube. Itu mempengaruhi pembelajaran kalian di kelas, dan itu membuat kalian aktif di kelas. Yang kedua, jangan sering bolos. Yang kedua ini yang paling sering dilakuin oleh sebagian besar mahasiswa, termasuk gue pun pernah bolos. Tapi jangan sering-sering. Kenapa? Karena gimana kalian mau ngerti kalau kalian masih bolos? Jadi kurang-kurangin bolos-bolosnya. Dikit-dikit bolos, dikit-dikit izin. Gimana kita mau ngertinya dosen ngomong apa? Nah, maka dari itu, mulai dari nanti ketika udah gak daring lagi, kurang-kurangin bolosnya supaya kalian ngerti apa yang diomongin sama dosen. Yang ketiga, ikut organisasi. Yang ketiga ini adalah ikut organisasi. Kenapa sih kalian harus ikut organisasi? Kalau misalkan kalian ikut organisasi, itu otomatis kalian sudah dipacu untuk berpikir secara cepat gitu loh. Gue nggak ngomong sih anak organisasi selalu berpikir cepat dan anak yang nggak berorganisasi nggak berpikir secara cepat. Tapi yang gue omongin anak organisasi itu rata-rata berpikir cepat dan dia ini punya wawasan lebih. Kenapa? Karena di organisasi itu kita dilatih untuk percaya diri, dilatih untuk banyak literasi, dilatih diskusi bareng sama teman kayak angkatan kita, habis itu bareng sama fakultas lain, bareng sama kakak tingkat kita, dan bisa menjadi moderator buat adik-adik kita nanti gitu. Nah, ini yang buat gua senang gitu kalau misalkan ada orang yang semangat berorganisasi dan dia bisa mengembangin jati diri dia di organisasi itu. Nah, itulah yang buat gua sangat berpengaruh sekali buat kalian supaya nggak lemot di kelas. Yang keempat ini kalian harus akrab sama teman-teman kelas kalian. Kenapa? Biasanya itu kalau misalkan kita dijelasin sama dosen, itu biasanya banyak yang nggak mudeng. Ya nggak sih? Kayak misalkan dosen ini bahasanya tuh kayak bahasa zaman dulu gitu loh. Kayak kita nih susah mengerti gitu apa yang diomongin dosen. Nah, ini nih ketika kalian udah dekat sama teman kelas, itu tuh lebih enak lagi belajarnya, kayak lebih nyambung lagi, lebih paham lagi apa yang diomongin gitu loh. Nah, jadi yang keempat ini supaya kalian gak lemot di kelas, itu deketin teman kelas kalian. Kayak kalian sharing lah gitu, abis belajar nih ngadain diskusi, atau enggak kalian
minta ajarin ke teman kalian yang ahli. Misalkan nih, kayak gue punya teman yang ahli kiroat. Nah, setiap kali ada mata kuliah kiroat, gue kan gak jago nih kiroat nih. Nah, gue ke dia lah, gue berusaha nanya ke dia, belajar ke dia, gimana sih kiroat itu, apa aja sih macam-macamnya, riwayat saya apa sih gitu. Nah, itu yang mempengaruhi kalian. Nanti kalau pas di kelas ketemu dosen, pas diskusi, kalian gak kayak ngambang-ngambang banget gitu. Kayak kalian ada pembahasan, ada materi yang kalian sampaikan. Serak gue sumpah, udah lama gak gini. Nah, oke, lanjut. Nah, kalau misalkan kalian udah punya gambaran dari teman kalian itu, hasil diskusi sama teman kalian itu, nah nanti kalian enak kalau pas di kelas, pas ditanya dosen, pas kalian presentasi, seenggaknya itu kalian ngerti apa yang kalian omongin. Yang kelima itu fokus pas di kelas. Nih, jadi buat kita semua yang misalkan anak organisasi, anak yang sering izin, anak yang sering ya segala macamnya yang nggak bisa diem di kelas, itu pasti kita harus menghargai waktu yang ada di kelas. Kayak misalkan gue sering izin organisasi, gue pengen rapat lah, gue ada kumpulan ini segala macem lah. Nah, ketika gue di kelas, gue usahain fokus nih, gue usahain fokus gimana caranya apa yang disampaikan dosen itu gue mudeng, apa yang disampaikan dosen itu gue ngerti dan sampai kotak gue gitu loh, sampai bisa ngerekam, bisa gue jelasin. Dengan kalian fokus itu, kalian sudah bisa merasakan kalau kalian ini sebenarnya sudah paham. Gimana kalau misalkan kalian sebenarnya udah paham, tapi pas ditanya nggak tahu? Nah, gue punya trik buat kayak gitu. Misalkan kalian udah paham nih, kalian sudah paham tentang hukum fikih, kalian sudah paham tentang hukum fikih jual beli. Nah, supaya kalian benar-benar yakin sama apa yang kalian pahamin, itu coba kalian terapin ke teman kalian. Coba kalian jelaskan ke teman-teman kalian apa yang kalian pahamin. Nah, kalau misalkan teman kalian udah ngerti, sudah paham dan semuanya udah kalian jelaskan ke dia, itu kan udah paham. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung, misalkan kalian jelaskan nih, kalian jelasin ke dia, tapi dia masih bingung dan dia nanya dan kalian nggak ngerti, itu kalian belum paham namanya. So, buat video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua, terutama buat adik-adik kelas yang semester 1, semester 3. Semoga kalian semua tetap semangat karena kalian baru mulai, jangan mager-mageran. Ini bukan tempatnya kalian buat mager, bukan SMA lagi ini udah kuliah. Semester 1, semester 2, 3, 4 itu ya lumayan berat, tapi belum berat banget gitu, belum ada tugas yang aneh-aneh. Jadi jangan mager dulu. Dan buat kalian semua yang suka channel ini dan ngerasa channel ini ngebantu kalian, jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian masih bingung, apapun itu masih bingung, silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, and semoga bermanfaat.